Ya semuanya, Tuhan memberkati kita. Saya sangat bersyukur saudaraku ada di sini. Sudah lama mendengar mengenai Lugu Linggau, akhirnya sampai juga. Dan sangat bersyukur bahwasanya luar biasa kalian semua di sini. Ya, saya sangat ya mengangkat pujian kepada Tuhan, betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan untuk saudara-saudara yang ada di sini sekarang. Saudaraku, begitu juga tentunya hamba-hamba Tuhan yang ada hadir di sini, oleh karena KKR tadi malam. Dan saya rasa kita semua berterima kasih kepada Tuhan untuk KKR tadi malam. Amin, saudaraku. Bagaimana Tuhan sudah berrahmat, ya, bukan saja yang datang yang diberkati, kita pun semua diberkati. Karena nyata kuasa Tuhan, nyata kasih Tuhan, nyata kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita kumpul di sini, saudaraku, seberapa yang dapat kita terima dari Tuhan, biarlah kita juga diberkati semua malam ini. Saya mau sampaikan kepada saudara, bagaimana kita hari lepas hari menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada rencana Tuhan bagi kita. Ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, semua sangat sempurna rencananya, semua sangat teratur, dan semuanya, saudaraku, kita melihat ya sangat baik. Itu dituliskan dalam Alkitab. Mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai terakhir Tuhan menciptakan manusia. Tuhan berkata, semua itu baik. Bahkan untuk manusia Tuhan berkata, sangat baik. Jadi sebenarnya saudaraku, itulah rencana Tuhan. Biarlah kita masuk dalam rencana Tuhan itu. Kalau kita baca dalam buku Kejadian, bagaimanakah rencana Tuhan, bagaimanakah kehendak Tuhan bagi manusia, kita bacalah sama-sama. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Apa kata Tuhan mengenai manusia? Sudah dapat, saudaraku? Oke. 26. Berfirmanlah, sama-sama kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita baca apa yang dikatakan Tuhan mengenai manusia, pada waktu Dia menciptakan manusia, Tuhan menciptakannya segambar dengan Dia. Semua kita tahu Tuhan itu mulia. Dari itu semua kita diciptakan mulia, segambar dengan Tuhan. Sebabnya kemarin kita dengar, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Begitu manusia berdosa, hilang kemuliaannya. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Kalau manusia mungkin kalau nggak masuk rencana A, masuk plan B, ya. Tetapi Tuhan tidak. Sekali Dia mempunyai rencana, Dia akan terus mau rencananya itu dijadikan. Kalau Dia mau menciptakan manusia segambar dengan Dia, maka Tuhan akan membuka jalan. Walaupun manusia itu sudah jatuh kepada dosa, Tuhan punya rencana bahwa manusia itu akan dipulihkan segambar dengan Dia. Itu sebabnya pada waktu manusia ini berdosa, saudara baca Kejadian 3, Tuhan berkata, walaupun sudah diusir, mau diusirlah waktu itu dari Taman Eden, Tuhan berjanji. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 15. Inilah janji Tuhan untuk memulihkan manusia kepada rencana Tuhan semula.
Begitu manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, diusir Taman Eden, ya, di bawah kutuk dan mati secara rohani. Dan kemudian kira-kira 1000 tahun matilah manusia itu. Makin lama makin pendek umurnya, makin lama pendek. Dan buku Mazmur dikatakan manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itulah umur manusia di bumi ini. Tetapi Tuhan tidak mau manusia itu terhilang. Dia rencanakan manusia ini bersama dengan dia di Taman Eden. Saudara baca bagaimana Tuhan dengan Adam bersekutu di Taman Eden sebelum Adam berdosa. Sesudah Adam berdosa, dia diusir. Tapi Tuhan mau bersekutu dengan manusia dalam bumi tanpa dosa. Dan itu sudah gagal karena manusia sudah jatuh kepada dosa. Tapi Tuhan mau pulihkan itu kembali. Dan itu dimulai dengan janji Tuhan. Dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, setan, ya, ular itu adalah setan, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Semua kita tahu, saudaraku, bahwasanya artinya satu waktu Yesus akan datang, dan Yesus akan menghancurkan kuasa setan. Tapi untuk itu Yesus harus, ya, menggantikan kita, menerima hukuman kita. Itulah sebabnya Yesus disalibkan, disengsarakan dan mati bagi kita. Mengapa? Karena dosa manusia. Itulah rencana Tuhan, saudaraku. Kita melihat bagaimana Tuhan membuat itu satu persatu dari mulai sesudah manusia itu berdosa, bukannya tambah baik, tambah jahat. Sampai kepada zaman Nuh, Tuhan begitu sampai menyesal, saudaraku, menciptakan manusia, dikatakan, dan dia hancurkan semua, tapi dia mendapatkan seorang yang berkenan kepadanya, namanya Nuh. Dari Nuh itulah Tuhan membuka lagi ras manusia ini beserta dengan anaknya 3 orang, menantunya 3 orang, dan istrinya 8 orang. Mereka saudara memulai, ya, manusia baru lagi di muka bumi ini. Tapi kita lihat, saudaraku, Nuh juga belum apa-apa sudah mabok, kemudian anaknya juga jahat, sehingga tidak bisa dipakai Tuhan keturunan ini. Satu waktu Tuhan memanggil Abram, dan Abram, saudaraku, dia patuh, dia percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memakai dia daripada keturunannya untuk memberkati bumi ini. Memang, saudaraku, kalau dikatakan berkat Abraham, kita selalu berpikir berkat yang diberkati secara materi, diberkati secara kesehatan. Tapi berkat yang sesungguh-sungguhnya daripada Abraham adalah keturunannya memperanakkan Tuhan Yesus, yaitu Yesus anak Daud. Daud itu, saudaraku, keturunan Abraham. Kalau kita baca silsilahnya, akhirnya dari Abraham turunlah Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus itulah berkat turun kepada seluruh dunia ini. Amin, saudaraku. Amen. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti atau gagal dalam rencananya. Rencananya, saudaraku, digenapi melalui Tuhan Yesus. Amin. Tadi malam kita lihat bagaimana jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diselamatkan, lahir baru. Itulah awal daripada pemulihan. Bagaimana manusia itu yang tadinya sudah mati di hadapan Tuhan, lalu pada waktu dia berseru kepada Tuhan, Yesus, engkaulah Tuhan, engkaulah Juru Selamatku, maka roh Tuhan kembali menghidupkan rohnya, dan dia mulai hidup. Dan dia pindah daripada kegelapan kepada kerajaan sorga. Dan Tuhan mulai mengerjakan kehendaknya semula, yaitu kita diciptakan segambar dengan Dia. Saudara baca dalam buku Kolose 3:10 dan Roma 8:29, dikatakan kita ini Tuhan mengubahkan kita hari lepas hari sehingga kita segambar dengan Tuhan. Amen. Mengapa kita diubahkan? Karena memang, saudaraku, Tuhan bersekutu dengan kita yang segambar dengan Dia. Dan Tuhan suka, seperti dulu Dia menciptakan Eden, Dia mau memang tinggal di dunia, bersekutu dengan kita. Tetapi dunia sekarang ini sudah hancur atau sudah rusak oleh dosa. Jadi tidak mungkin manusia ini dikembalikan ke Taman Eden
Lalu Tuhan buat rumah yang baru, bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Tempat kita bersama dengan Tuhan. Jadi kita, saudaraku, tidak lagi kembali ke Eden untuk menggenapi rencana Tuhan. Satu waktu kita akan sama-sama di Yerusalem baru, bumi baru dan langit baru. Itulah rencana Tuhan. Dulu saya tidak tahu itu, saudaraku. Wah, sebelum saya selamat, bahkan sesudah saya selamat, ya, saya pikir hanya syukurlah saya selamat. Dari tadi malam saya bersaksi, saudaraku, syukurlah saya selamat. Kemudian satu persatu Tuhan bukakan bahwa kalau kita selamat, Tuhan itu adalah Jehovah Rafa, bisa menyembuhkan. Kalau saya selamat, Tuhan itu adalah Jehovah Nisi, yang memberikan kemenangan. Ya, Jehovah Shammah, ya Immanuel, yang selalu beserta dengan kita. Dan seterusnya, begitu banyak nama Tuhan yang menunjukkan sifat-sifat Tuhan. Tetapi yang sesungguh-sungguhnya, saudaraku, lebih dari segalanya, Dialah Tuhan yang mau tinggal dengan kita. Sebagaimana dulu Dia menciptakan Eden, begitulah Dia mau tinggal dengan kita. Dan kita baca dalam Wahyu 21 bahwa Tuhan menghancurkan dunia ini dengan api. Kalau dulu dengan banjir, nanti dengan api. Ya, saya sudah tahu Indonesia ini, kita ini sekarang berdiri di atas tanah ring of fire, ya. Jadi satu waktu ini lenyapnya ini semuanya. Ya, baik Medan, baik Lubuk Linggau. Dia puji Tuhan. Sebelum itu jadi, kita sudah dipanggil Tuhan, diangkat Tuhan. Ya. Nah, itu kadang-kadang ya saudara, orang Kristen jarang sekali membicarakan mengenai Yerusalem baru. Padahal itulah sebenarnya tujuan kita. Ya, kalau melihat firman Tuhan ini, ya, kalau misalnya lah saudara mau ditempatkan di Amerika, ya, pindah menjadi katakanlah duta besar di Amerika ataupun dapat kerja di Amerika, kita akan mempelajari bagaimana orang Amerika. Kita nggak akan makan dengan tangan, kita akan makan pakai sendok, pakai garpu dan lain sebagainya. Kalau pindah ke Tiongkok, kita akan belajar muka sumpit. Kita belajar cara hidup di negara yang kita mau datang. Kita akan ke Yerusalem baru. Mari kita belajar bagaimana sesungguhnya hidup orang-orang yang mau ke Yerusalem baru. Haleluya. Nah, jadi Tuhan mau ciptakan, mau kembalikan, mau pulihkan ya kita supaya kelak ya kita ini seperti kehendak Tuhan. Bagaimana pada sore hari kita baca dalam buku Kejadian itu, dia bersama-sama dengan Adam dan Hawa saat mereka belum berdosa. Dan Tuhan memang itu supaya Tuhan Yesus datang ke dunia dan berupa manusia, saudaraku, sehingga nanti kalau kita pulang kita tidak merasa asing karena Dia pernah di dunia ini dan sudah mendahului kita ke sorga dengan tubuh yang baru. Kelak kita akan diubahkan seperti Dia. Dan hidup bukan hanya roh saja, tapi punya tubuh. Memang itulah rencana Tuhan. Jadi saya dan saudara punya ekspektansi, punya pengharapan, punya iman, punya sukacita. Kelak kita bukan hanya di Lubuk Linggau, tapi di Yerusalem baru bersama-sama selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan. Di mana di situ tidak ada lagi setan, karena setan sudah dihukum, saudaraku. Jadi kalau sekarang ini kita masih menghadapi banyak persoalan, tidak usah kecil hati, saudaraku. Ya, itu hanya sementara. Paling-paling 80 tahun, 100 tahun kalau kita ya hidup di dunia 100 tahun. Setelah itu selama-lamanya. Selamanya itu nggak 1000 tahun, nggak 1.000.000 tahun, nggak 1.000.000.000 tahun. Selama-lamanya bersama dengan Yesus. Itu sebab. Oleh sebab itu kuatkan hati kita, saudaraku. Apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah menunggu kita pada tempat yang sangat baik bagi kita. Haleluya. Jadi itu sebabnya sesudah seorang itu lahir baru, dia dikatakan dalam Injil Markus 16 ayat 15 dan 16, ya, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, tapi di bawahnya baptiskan mereka. Siapa yang percaya dan dibaptis, maka dia yang diselamatkan. Jadi sudah kita lahir baru, kita harus dibaptis. Ya, ini tentunya kita di sini semuanya sudah dibaptis. Tapi saya sampaikan ini supaya saudara semua membawa jiwa-jiwa baru yang sudah percaya itu. Seberapa banyak yang mau, supaya mereka mau dibaptis. Mengapa? Karena kehendak Tuhan supaya kita itu berubah kembali menjadi segambar dengan Dia. Dimulai dengan proklamasi kita pada waktu baptisan. Karena waktu dibaptis kita memproklamirkan kepada dunia, kepada setan yang mau mengganggu kita selalu, dan kepada Tuhan
yang kita sembah, bahwa kita menanamkan manusia lama dan bangkit kepada manusia baru dalam Yesus. Jadi hari lepas hari kita berjalan dalam manusia baru. Kita sudah punya nazar, punya janji. Orang Kristen tidak bersumpah, ya. Tetapi itulah proklamasi kita, ya. Seperti kalau Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, saudaraku, tidak ada satu bangsa pun, ya, lagi bisa menjajah kita. Begitulah sebenarnya baptisan itu. Untuk proklamasi kita, aku bukan lagi hamba dosa. Aku sudah hamba kebenaran. Kita berjalan dalam, ya, nazar kita itu. Ya, tiap hari saudaraku kita harus berubah. Itu sebabnya kita harus rajin membaca firman, supaya Roma 12 ayat 2 berkata, supaya dibaharui pikiran kita ini. Ya, misalnya saya lah dulu, contoh ini, contoh yang paling mudah. Ya, sebelum saya lahir baru, saya berpikir, saudaraku, ya, saya berkata, saya ini nggak mau ganggu orang, tapi saya jangan diganggu. Kalau saya diganggu, sampai mati aku nggak mau cakap sama kau. Jahat ya. Tapi waktu itu saya pikir benar, ya. Lalu begitulah. Tapi sesudah saya baca firman Tuhan ini, saya tahu itu tidak betul. Saya harus membaharui pikiran saya. Nah, pikiran saya karena firman Tuhan berkata, saudara, kita harus selalu mengampuni. Bahkan memberkati orang yang menganiaya kita. Nah, itu satu konsep yang sangat beda dengan apa yang saya anut selama ini. Dan saya harus berubah sesuai dengan konsep firman Tuhan. Ya, saya harus berubah. Begitulah saudaraku hari lepas hari, sehingga hidup kita itu makin lama makin menjadi seperti Yesus. Karakter kita berubah, kodrat kita berubah. Yang tadinya kodrat orang berdosa, yang sama mementingkan diri sendiri, yang berpusat pada diri kita, yang gak peduli Tuhan, gak peduli orang lain, mulai berubah menjadi seperti Yesus. Segambar dengan Tuhan, mulai mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya mematuhi Tuhan. 1 Korintus 5:3a, ya. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia mematuhi Tuhan. Dan perintah Tuhan itu tidak berat. Itulah kata firman Tuhan. Jadi kita mulai mengasihi Tuhan dengan mematuhi semua apa yang diperintahkannya. Haleluya. Dan kita juga mulai mengasihi sesama kita. Karena Tuhan menaruh di dalam hati kita rohnya. Dan bersama dengan rohnya, Roma 5 ayat 5 berkata, Tuhan menaruh juga kasihnya dalam hati kita. Jadi sesudah kita lahir baru, kita mampu, ya, mampu berubah. Sehingga hidup kita ini hari makin hari bekerja Tuhan dalam kita. Sepanjang kita mematuhi firman Tuhan. Kalau dulu saudaraku, mula-mula saya selamat, saya membaca firman Tuhan ini, saya heran. Karena sebelum saya selamat, saya berpikir begitu banyak persoalan dunia ini yang tidak ada jalan keluarnya. Ya, apakah sebenarnya maksudnya? Tapi sesudah saya selamat, saya baca firman Tuhan ini, saya tahu bahwasanya Tuhanlah jawaban dalam hidup ini. Persoalan apapun sebenarnya dalam hidup kita, Tuhan memberikan jalan keluar. Karena untuk itulah Tuhan memberikan firman-Nya, supaya kita mengerti bagaimana berjalan dalam hidup ini. Sehingga kita lihat, saudaraku, ya, gampang saja. Kalau kita ini seperti dalam Yohanes 15, ya, kalau kita ini carang, kita diumpamakan carang, ya, melekat pada batang, maka akan mengalirlah semua zat-zat dari batang itu ke carang sehingga keluar buahnya. Itulah hidup kita. Kita melekat kepada Tuhan, kita patuh kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman, kita nggak mau lagi saudaraku hidup dalam manusia lama. Maka akan kita lihat zat-zat atau roh Tuhan, atau kehidupan Tuhan, atau kodrat Tuhan itu mulai keluar dalam hidup kita. Sebabnya saudaraku di Antioch selama 1 tahun dimuridkan, dalam Kisah Rasul 13 saudaraku, ya, 11 ayat 26 saya kira, dikatakan disitulah orang mula-mula disebut Kristen. Sudah 1 tahun diajari, orang-orang berkata, Antioch itu bukan kota Yerusalem, bukan kota orang Yahudi. Saudaraku sudah mulai keluar, ya, dari Yahudi. Orang-orang berkata, inilah dia, orang-orang yang seperti Kristus, orang-orang yang seperti Yesus, namanya Kristen. Jadi saya dan saudara
kalau menyandang nama Kristen, haruslah kita memancarkan keluar kehidupan Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kita melihat, saya dan saudara, kalau kita bersungguh-sungguh hati mau sampai pada rencana Tuhan dalam hidup kita, harus melihat sendiri hidup kita itu tiap hari berubah. Amin. Paling tidak, ya, karena kita punya schedule. Tiap orang kita baca schedule, maka tiap hari kita berubah. Amin. Tiap minggu kita kebaktian, tiap minggu kita berubah. Amin. Tiap KKS kita diajari, tiap hari KKS kita berubah. Amin. Jadi kita akan melihat hidup kita itu, yang tadinya saudaraku sangat-sangat duniawi, berubah menjadi rohani. Amin. Sangat-sangat egois, mulai mengasihi orang lain. Amin. Yang sangat mengandalkan diri sendiri, mulai bergantung kepada Tuhan. Amin. Begitulah hidup kita itu, sehingga kita bisa menjadi garam, bisa menjadi terang dalam dunia ini. Haleluya. Karena Tuhan, saudaraku, sekarang sudah di sorga. Kalau kita berkata kepada orang baca Alkitab, dia tidak bisa baca Alkitab, tidak mau baca Alkitab, dan sulit, ya. Kalau kita katakan kau mau kenal Tuhan, baca kaulah ini, sulit. Tetapi hidup kita bicara lebih kuat daripada perkataan kita. Jadi, kalau kita semua berubah seperti orang yang di Antiok itu, berubah hidupnya dan orang melihat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan berkata, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Saudara akan menjadi saksi yang berkuasa. Haleluya. Nah, itulah yang pertama. Tentunya ini dipelajari. Ini saya ngomong ini kira-kira 15 menit begitu, ya. Tapi prakteknya seumur hidup, saudara. Dan tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya diberikan Tuhan Roh Kudus kepada kita. Ya, Roh Kudus memampukan kita untuk mematikan semua. Roma 8 ayat 13 berkata, ya, dengan Roh itu kita mematikan semua kehendak daging kita, ya, sehingga kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus dan mengeluarkan buah Roh Kudus. Ya, saya dan saudara tiap-tiap hari, Lukas 9:23 berkata, harus menyangkal diri, mengangkat salib, mengikut Yesus setiap minggu. Amin. Saudara masih bangun. Setiap hari. Amin. Ya. Jadi itu, saudaraku, bukan pekerjaan mudah. Pertama, karena kita punya kehendak daging. Ya, kan lebih enak jadi orang duniawi daripada kepada daging ini. Jadi orang rohani. Ya, misalnya lah, kalau orang mengatakan yang jahat mengenai kita, kepingin sekali kita membalasnya. Ya, lebih enak, lebih mudah, dan lebih puas rasanya kalau kita balas lagi dengan, ya, membalaslah. Ya, tetapi Tuhan berkata, saudaraku, harus mengampuni. Itu harus menyangkal diri. Amin. Ya, begitulah manusia lama kita berbeda. Mungkin saudara tidak pemarah, ya, tetapi saudara mungkin suka bohong. Coba saudara, penyelidikan di dalam gereja mengatakan 90% orang Kristen masih bohong, termasuk pendeta. Itu bukan kabar baik, tapi itu bisa berubah. Semua kita berubah. Kalau kita baca buku Wahyu, yang masuk ke Yerusalem baru, nggak boleh orang yang cinta dusta. Ya, buang gitu, saudaraku. Ya, Tuhan kita nggak pernah bohong kepada kita. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan bisa bohong, kita bingung, ya, kali ini Tuhan mau dengar nggak, ya? Apa ya, kali ini apa lain kali. Apalagi kalau pendeta pun berbohong, orang berpikir khotbahnya yang itu kali ini bohong apa enggak, ya? Iya kan? Jangan bohong, saudara. Ya, sebagai anak Tuhan, saudaraku, biar kita jadi terang, jadi garam. Orang bisa, harusnya orang berkata dia anak Tuhan, kita bisa percaya padanya. Bos kita bisa percaya kepada kita, anak buah kita bisa percaya kepada kita. Haleluya. Jadi saudaraku, seperti saya katakan tadi, ini perjuangan kita semua hidup. Kabar baiknya ada Roh Kudus menolong kita. Kabar baiknya yang paling baik, kalaupun kita berdosa, kita bertobat, kita minta ampun, darah Yesus menyucikan semua. Kita maju terus,
kepada hidup yang lebih kudus, Amin. jalan dalam kebenaran. Amin. Saya bacakan saja sedikit ayatnya dari Efesus 4, saudaraku. Bagaimana kita harus berubah? Tidak bisa tidak berubah kalau mengikut Tuhan, supaya kita diubahkan menjadi Tuhan seperti Tuhan Yesus. Efesus 4. Ayat 22. Sepertinya kitanya mesti diganti, sudah lama sekali dan sulit membukanya. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lalu di bawah banyak contohnya ini, saudaraku, buanglah dusta, marah, jangan sampai kamu buat dosa, jangan mencuri, jangan ada perkataan kotor, jangan berduka, dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, itu sumber hidup, dan puji Tuhan, saudara punya gembala yang mengajari saudara. Untuk itulah ada gembala, untuk itu ada pemimpin-pemimpin dalam sidang ini, supaya bisa menerangkan kepada kita, mengajari kita, menasihati kita dengan firman-Nya, sehingga kita bisa hari lepas hari, seperti dalam Kolose 3, ya, Filipi, Kolose 3, saudaraku, ayat 10. Dan telah mengenakan, ini manusia baru juga, tapi dari buku Kolose, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kaliknya artinya Tuhan. Amin. Ya, jadi segambar dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau tahun muka kita jumpa, saya sudah berubah. Kita pun semua sudah berubah. Sidang ini pun sudah berubah. Kita dewasa dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Terus seterusnya nanti saya serahkan tentu pada Bapak Gembala untuk membangun sidang ini makin hari makin menjadi seperti Yesus. Selanjutnya kita baca, saudaraku, tadi bagaimana Tuhan menciptakan manusia selain segambar dengan Dia dan dipulihkan kembali gambar dengan Dia. Tuhan juga berkata, saya bacakan kembali ayat 26 Kejadian 1, supaya mereka, manusia segambar dengan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Apa sayang? Berkuasa. Ini semua orang mau ini, berkuasa. Ya, itulah yang diciptakan Tuhan kepada kita. Amin. Atas bumi ini, burung di udara, ternak, kan itunya isi bumi. Jadi Tuhan mau kita berkuasa di bumi ini. Amin. Hari pagi saya dapat saudaraku SMS WA, ya, dari hamba Tuhan dari Tobelo, Halmahera, Maluku Utara, kena demam berdarah. Saya bisa bayangkan, nyamuk kecil bisa menyebabkan orang sampai di opname. Padahal Tuhan suruh kita berpuasa, kan gak cocok itu. Tuhan mau pulihkan itu, saudaraku. Puji Tuhan lah, hamba Tuhan itu pasti sembuh. Tidak bisa dia berkuasa. Tapi itulah yang dicoba oleh setan. Tentunya waktu Tuhan ciptakan, karena Tuhan berkata diciptakannya binatang, diciptakannya tumbuhan, diciptakannya alam ini, Tuhan bilang semua baik. Mana mungkin Tuhan ciptakan untuk jadi demam berdarah? Itu jadi karena ada dosa. Setan pada waktu Adam berdosa, dia menyerahkan kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya kepada setan. Mengapa? Karena Tuhan berkata dalam Roma 6, 16, 17, 18, kepada siapa kita taat, kepada Dialah kita menghambakan diri. Amin. Kita berikanlah Dia kuasa untuk memerintah kita. Pada waktu Adam dan Hawa mau mendengarkan cakap setan, dia serahkan kuasa yang ada padanya, yang diberikan Tuhan untuk memerintah di bumi ini, kepada Adam dan Hawa, kepada setan. Sehingga kalau kita lihat di bumi ini, saudaraku, orang sering berkata, kalau memang Allah itu kasih, kenapa ada orang yang bersih bunuhan, ada mutilasi, ada ini, ada perang dan lain sebagainya. Saudaraku, di bumi ini, saudara baca buku Yohanes berkata, setan yang berkuasa. Tapi kepada kita anak-anak Tuhan, kita ada dalam lindungan kuasa kerajaan surga. Tidak bisa. Darah Yesus melindungi kita. Ya. Tapi itulah yang jadi, begitu manusia itu
Dosa, dia kehilangan kuasa, kehilangan kemuliaan, dan kehilangan kuasa yang diberikan. Karena dia mematuhi setan, berarti dia menghambakan setan, memberikan kuasa kepada setan untuk menjadi tuannya, dan dia menjadi hambanya. Itu sebabnya dikatakan, saya bacakan saja Roma 6. Kita, saudaraku, membuat Tuhan saja yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang berdaulat penuh. Amin. Roma 6 ayat 16. Mari kita sama-sama membacanya. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati dalam mentaati pengajaran yang telah dituliskan kepadamu, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di dunia ini hanya ada dua tuan, satu namanya setan, satu tentunya Tuhan. Amin. Kita yang memilih. Adam dan Hawa memilih mentaati apa kata setan. Tuhan bilang, kalau kau makan, kau mati. Setan bilang, tidak, kau tidak akan mati. Lalu percayalah dia kepada setan. Patuhinya lah apa yang dikatakan oleh setan. Dia menjadi hamba dari siapa yang ditaatinya. Sekarang kita diselamatkan. Kita berseru Yesus untuk selamat. Roma 10, 9, 10 berkata, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mengenai iman. Berkata, percaya dengan hati Yesus sudah mati dan dibangkitkan bagi kita. Mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan. Makanya kita menjadi hamba Yesus, hamba kebenaran. Amin. Haleluya. Amin. Berubah hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, kalau hamba Yesus, Yesus memberikan kepada kita kuasa. Amin. Dalam Markus 16 dikatakan tanda-tanda orang percaya. Salah satu, mengusir setan dalam nama Yesus. Amin. Itu, saudaraku, dahsyat itu. Karena semua orang di dunia ini, dia taat kepada setan. Jadi kita sudah baca, manusia lama yang mentaati penghulu dunia ini, setan yang membawa kita pada kebinasaan. Sekarang kita berpindah taat kepada Tuhan. Amin. Dan kalau kita taat kepada Tuhan, kuasa menjadi milik kita. Amin. Kalau ABRI atau kepolisian mengerti itu, saudaraku, selama dia taat, maka dia punya otoritas. Ya, seperti perwira yang berkata, aku pun tuh Tuhan, ya katakan saya sepatah kata, dikhotbahkan oleh Ibu Vicky tadi malam. Kalau aku katakan pergi, dia pergi. Kalau aku katakan datang, dia datang. Kalau kata kerjakan, dia kerjakan. Selama perwira ini taat kepada Kaisar di Roma. Kalau perwira ini nggak taat kepada Kaisar di Roma, hilang kuasanya. Dia dianggap sebagai seorang pemberontak, ya, lalu dikeluarkan daripada korps mereka dan tidak bisa lagi memerintah seperti itu. Tapi selama dia taat, maka dia punya hak, punya otoritas, ya, untuk menyampaikan satu perintah dan harus tunduk. Begitu juga kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, dialah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberikan kepada kita kuasa mengusir setan dalam nama Yesus. Amin. Dan itu harus jadi. Amin. Selama kita tunduk kepada Tuhan. Amin. Makanya semua kita mari tunduk kepada Amin. Tuhan. Haleluya. Apa dipulihkan kuasa itu kepada kita. Amin. Tuhan berjanji roh dalam kita, 1 Yohanes 4 ayat 4, lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Amin. Apapun yang dibuat setan kepada kita, setan manapun mengganggu kita. Saudara lihat tadi malam, kan tidak ada yang bisa mengganggu. Iya. Karena banyak orang datang itu, saudaraku masih terikat setan. Tapi tidak bisa berkutik, karena saudara berdoa. Amin. Berbulan-bulan saudara berdoa, berpuasa lagi. Dalam nama Yesus, semua roh jahat tidak bisa kau berkutik. Terikat semua. Dan Mazmur 2 berkata, kalau dia berusaha melepaskannya, Tuhan tertawakan dia. Haleluya, saudaraku. Dengan arti kata, tidak ada kuasanya untuk melepaskan. Amin. Kuasa nama Yesus, nama di atas segala. Segala untuk bertemu kita. Hanya kita katakan, kita usirkan dalam nama Yesus
semua roh jahat harus tunduk. Amen. Nah, itu dikembalikan kepada kita. Jadi Tuhan mau kita ini ya semua hidup berkuasa. Amen. Tidak lagi di bawah hamba dosa, tidak lagi di bawah setan, Amen. tidak lagi bisa ditipu, tidak lagi seperti dikatakan semalam, setan itu datang mencuri, membunuh, membinasakan, tidak bisa. Wahyu 12:11 berkata kita mengalahkan itu dengan darah Yesus. Amen. Dengan perkataan kesaksian kita, dengan hidup kita yang tidak sayang kepada nyawa kita Amen. untuk Tuhan. Haleluya. Memangnya saudaraku, kita sesudah kita hidup, saudaraku, ya dihidupkan oleh Tuhan, kita hidup untuk Tuhan saja. Amen. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, saudaraku, kita harus menyatakan kepada dunia ini, mendemonstrasikan kepada dunia ini, ya, bukan hanya memproklamirkan, mendemonstrasikan bahwa Yesus itu Tuhan yang hidup. Amen. Bahwa nama Yesus itu nama di atas segala nama. Bahwa kita bukan hamba dosa, Amen. kita hamba kebenaran. Amen. Hidup kita adalah mempermuliakan Tuhan. Amen. Itulah yang dipilihkan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen adalah orang-orang lebih dari orang yang menang. Amen. Sebagai bintang-bintang yang bercahaya di dunia ini. Amen. Mungkin saudara ya secara dunia tidak punya kedudukan tinggi, tapi secara rohani saudara memerintah. Amen. Di dalam rumah tangga saudara, saudara memerintah, tidak sembarangan setan bisa menyentuh. Amen. Di dalam profesi saudara dan kepemilikan saudara apa yang diberikan Tuhan berkat, saudara yang memerintah. Amen. Ya, saya ingat saudaraku, saya pada waktu saya belum selamat, kadang keluarga-keluarga ya paman saya atau saya kerja keras pun dia, ya kita nggak tahu tiba-tiba rugi, habis semuanya. Lalu kemudian saudaraku simpan uang, tiba-tiba sakit, pergi berobat, habis semuanya. Itu kan dicuri sama setan. Ya, baik-baik mereka saudaraku, ya tiba-tiba bertengkar, pecah rumah tangga. Di dalam Tuhan berikan otoritas, kita menang, dan Amen. itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kita diciptakan Tuhan untuk berkuasa di bumi ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Satu lagi, Tuhan berkata di dalam Kejadian, saya percaya saudaraku, gembala sidang akan mengajarkan saudara sehingga semua klien di sini adalah pemenang-pemenang. Amen. Haleluya. KKR menang, non KKR pun menang. Bisnis pun menang. Apapun jabatan saudara menang. Apapun profesi saudara menang. Dimanapun saudara, kapanpun, apa saja pun, saudara lebih dari orang yang menang. Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Haleluya. Jangan kecil hati kalau belum jadi itu. Maju terus. Ya, pegang iman, pegang janji. Mana dikatakan tadi malam saudaraku. Ya, semua janji Tuhan ini datang kepada kita dengan iman. Amen. Orang berkata, kau bilangnya kau sudah kau berkuasa, aku tengok kau ya masih berantakan ya rumah tanggamu. Jangan mau mundur. Amen. Ya, Ibu Joyce berkata seperti pohon ara yang besoknya baru nampak kering. Ya, kalau kita sudah proklamirkan Tuhan yang menang, nama Yesus yang menang, itu pasti jadi. Amen. Ya, haleluya. Tekun terus. Amin, saudaraku. Kita adalah yang bertekun dan hidup. Kita bukan orang yang menyerah lalu binasa, tidak. Kita orang yang lebih daripada orang yang menang oleh karena Kristus yang mengasihi kita. Amin. Satu lagi saudaraku, ayat 28. Jadi Tuhan mau supaya kita segambar dengan Dia dan dipulihkan. Tuhan mau kita berkuasa dan dipulihkan. Haleluya. Dan yang berikutnya dikatakan di sini ayat 28, Allah memberkati mereka, Kejadian 1 tadi. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, kembali taklukkanlah itu, berkuasalah ikan dan seterusnya. Itu sudah. Sekarang beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Tadinya Tuhan ciptakan hanya dua, Adam dan Hawa. Tapi Tuhan mau itu dipenuhi bumi ini. Tuhan mau bersekutu dengan banyak-banyak anak keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, sekarang saudaraku, kita tidak kembali ke Taman Eden, kita akan pergi ke Yerusalem baru. Tuhan mau kita punya banyak anak di Yerusalem baru. Amen. Nah, Yerusalem baru adalah tempat orang selamat. Amen. Dengan kata lain, saya dan saudara mesti punya banyak anak rohani. Amen. Pastikan anak kandung saudara orang selamat. Supaya kelak dia menjadi warga negara sorga, Yerusalem baru. Selain anak kandung saudara, ada banyak orang di bumi ini yang menunggu
supaya saudara boleh membawa dia pada keselamatan. Amin. Jadi Bapa rohani saudara, Amin. mari selamatkan jiwa seberapapun harganya. Amin. Supaya saudara kita penuhi bumi ini dengan sebagaimana janji Tuhan. Dan inilah sebabnya Tuhan memberikan jalannya, Tuhan Yesus, dengan perintah agung. Haleluya. Haleluya. Sebabnya Tuhan berkata, pergilah ke seluruh, saya bacakan perintah agung Matius 28. Dikatakan di sini, saudaraku, jangan ada kita yang tidak mengikutinya. Ini bukan untuk Bapak Manulang, pendeta Manulang, atau Ibu Nagaban, kan? Itu Bapak Ginting, bukan. Ya, atau ketua panitia, enggak. Ini semua kita. Amin. Tidak terkecuali perintah ini, supaya kita semua punya anak banyak nanti di sorga. Amin. Saya bacakan Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Inilah perintah Tuhan, supaya kita pergi kemana? Ke seluruh dunia. Amin. Ya, untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dan siapa yang percaya supaya dimuridkan menjadi murid. Dan kemudian tentunya melalui baptisan, dikatakan di sini. Dan kemudian mengajari mereka. Dan Tuhan mau menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Satu lagi, Markus 16. Ini juga adalah perintah agung. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan sama ya perintahnya. Yaitu pertama, beritakan Injil kemana? Seluruh dunia. Ya, jadikan semuanya murid, kemudian baptislah mereka. Lalu di sini ditambahkan tanda-tanda ini, seperti yang kita katakan tadi, akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, terutama bahasa roh. Mengapa? Kita perlu Roh Kudus untuk bisa menjadi saksi memberitakan perintah agung ini. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri, harus dengan kuasa Roh Kudus. Lalu dikatakan lagi di sini, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah tandanya. Kita sudah praktekkan semalam. Amin. Dan seterusnya, bukan cuma semalam, seterusnya. Ya kan Pak Pendeta? Amin. Haleluya. Sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Tadi malam kita lihat begitu banyak orang yang sembuh. Haleluya. Bebas. Amin. Selamat. Amin. Dan kalau ini jadi, maka kita punya banyak anak. Dan itu saudaraku memberikan upaya yang kekal di sorga. Selain kita memenuhi bumi, Tuhan berkata saudaraku bahwasanya itulah mahkota kemegahan bagi kita. Ada banyak mahkota. Nanti kalau kita di Yerusalem ada mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemegahan, mahkota firman. Saudaraku, nanti Bapak Gembala akan menerangkan sama saudara, supaya kelak kita boleh saling mengagumi mahkota kita. Haleluya. Saudara, saya tidak berkata negatif, tapi saya justru berkata positif. Kalau kita kumpul uang kita di sini, kita bangun rumah baik-baik, besar-besar, nanti tinggal sama Antikristus. Begitu sangkakala bunyi, Tuhan Yesus datang, maka kita terangkat, tinggal semuanya itu. Halo? Deposito kita tinggal semuanya. Tapi Tuhan bilang, biarlah kita cerdik, pakai semuanya untuk kerajaan surga. Karena seberapa kita pakai, itu sudah didepositokan di surga. Itulah menjadi harta kita yang kekal, yang tidak bisa dimakan gengar. Bagus kita semuanya, saudaraku, diberkati Tuhan. Pakai itu untuk memberkati orang lain, pakai itu membangun kerajaan surga.
Haleluya. Lalu kita akan melihat saudaraku, bagaimana kita selama kita di dunia ini, kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa sebanyak-banyaknya orang ke dalam Tuhan. Haleluya. Jadi, saya dan saudara, Kisah 1 ayat 8 berkata supaya kita dipenuhkan Roh Kudus untuk itu. Ya, Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, Lubuk Linggau saudaraku, Sumsel saudaraku, Sembasa, kemudian Sumatera, Jawa, Indonesia, ya, Asia, sampai seluruh dunia. Tidak ada yang mustahil, saudara. Saudara siapkan diri saudara, lengkapi diri saudara. Tuhan akan membawa saudara setiap perkara kecil kepada perkara yang besar. Amin, saudaraku. Jadi prakteknya ini seperti tadi malam, saudaraku, kita ke KR, ya. Sebenarnya kalau cerita-cerita gini nggak siap-siap ini sampai kapanpun. Tapi ini yang simpel saja untuk saudara bisa praktekkan ke tahun depan. KKR tadi malam, ya. Ada berapa banyak jiwa baru? Kira-kira 300-an, ya. Tentunya tiap-tiap saudara punya jiwa-jiwa itu. Ya, sebaiknya saudaraku langsung di follow up. Saya dokter anak, kami punya namanya kematian, ya. Kematian bayi 24 jam pertama, kematian bayi minggu pertama, kematian bayi bulan pertama, kematian bayi tahun pertama, kemudian ada batita, ada balita, dan kemudian remaja. Nah, saudaraku, semakin muda itu, semakin mudah dia mati. Mengapa? Karena dia tidak punya daya. Bergantung dia kepada ibunya atau keluarganya yang melindungi dia, yang memberi dia makan, menyusui dia. Kalau nggak ada susu ibunya, susu tentunya susu buatan lah, susu tepung atau susu apa, ya, yang menjaga dia supaya tidak, katakanlah saudaraku, begini sajalah, pipis dan lain sebagainya. Kalau nggak nanti bisa luka badannya. Dan ada anjing, saya pernah dengar saudaraku, anak anjing memakan bayi karena nggak dijaga. Ya, ini di Australia, ya, ada anjing, yang, iya, makanya bayi itu kedapatan dan ibunya saya kira dituntut karena kelalaian. Nah, perlu orang tua, perlu keluarga, perlu abang-abang, ya. Apalagi kita orang Batak, saudaraku mengerti itu, marana 10 orang, barburu 10 itu kan. Jadi biasa, abang, adik, jaga adik ya gitu. Kan begitu. Makanya bisa barburu 10 orang. Kalau enggak ya udah habis lah itu kan. Jaga. Saya ingat waktu saya kecil, saya harus menggendong adik saya. Adik saya itu gendut. Ya, saya krempeng. Siap digendongkan mama saya, saudaraku, saya pun terjungkang ke belakang. Tapi begitulah pentingnya, ya, kita menjaga adik-adik kita. Amin. Ya. Jadi di dalam sidang ini pun, saudaraku, ini keluarga Allah. Amin. Gereja ini namanya keluarga Allah, namanya tubuh Kristus, namanya bait Allah, banyak perumpamaan. Tapi salah satu keluarga Allah. Amin. Jadi abang-abang, apalagi kalau bapak-bapak pemimpin, harus menjaga jiwa baru. Amin. Harus menggembalakan mereka. Amin. Harus merawati dan mendidik mereka. Amin. Sama seperti bayi lah, seperti saya katakan tadi, 24 jam pertama sebenarnya harus kita kunjungi. Karena dia mulai dapat tekanan. Orang-orang di sekitarnya, ya, kalau memang sekitarnya itu juga sudah selamat, tidak banyak tekanannya. Tapi kalau dia generasi pertama yang selamat, artinya orang pertama selamat di dalam rumpun keluarganya, itu biasanya tekanannya kuat. Apalagi kalau dia tadinya dari. Nah, saudaraku, hal seperti itu itulah kasih Kristus menggerakkan kita untuk melaksanakan perintah agung. Selesai penginjilan, harus pemuritan. Amin. Muridkan mereka. Bahkan kita harus muridkan dia sampai bisa memuridkan orang lain lagi. Amin. Di hari pertama, paling tidak saudaraku, untuk hari KKS berikut. Ini kan hari Rabu, ya. Kapan KKS saudara? Mungkin hari Kamis. Kalau tidak, mungkin minggu depan. Kebaktian. Saudara tanggung jawabin itu. Ya, seperti bayi tadi. Kalau bayi-bayi, saudaraku, tidak diurus, bayi-bayi itu mati. Bahkan kalau pengalaman kami di kedokteran itu, bayi-bayi walaupun dikasih makan tapi tidak digendong,
tidak didekat, mati juga. Begitulah perlunya kasih sayang itu. Amin. Apalagi rohani. Ya, kita datang, kau udah datang kau balik ke gereja. Bayi nggak bisa datang sendiri, harus digendong kemari, saudara. Ya, kau sudah selamat, kau punya Roh Kudus, kau datang, nggak bisa. Ya, saya mengaku, saudaraku, sudah saya lahir baru, kemudian diundang ke gereja, nggak mau saya. Capek saya, yang mengundang saya di Pamunti. Ya, saya selamatnya di Jakarta, seperti saya saksikan itu. Lalu saya balik ke Medan, lalu diajaknya saya ke gereja. Karena saya kembali ke gereja lama, lalu mati rohani saya kembali. Saya berseru-seru, Tuhan, Tuhan, kok hilang sukacitaku itu? Tuhan, tolong. Dikirim Tuhan lah. Kawan saya ini, ya kami hanya 2 orang dokter wanita Kristen di seluruh rumah sakit itu. Jadi datang dia tahu saya sudah selamat, suruhku. Bilangnya, ayolah kau datang ke gereja biar kita ini. Terus saya bilang, iyalah, aku jemput kau ya. Ya, dijemputnya saya, suruhku. Ada aja dari saya. Aku tadi malam jaga nih, capek berosa, pikirlah kau. Baik dia, saudaraku. Bukan udah jauh-jauh datang kau, memang nggak tahu untung kau, nggak, saudaraku. Ya, minggu muka ya, katanya. Ya ada nanti, minggu muka, saudaraku. Kau kan nggak jaga, kan mau kok? Malas aku nih. Gigi lagi dia. Saya kira 4-5 minggu baru hari. Saya pergi bukannya karena saya bermenyala-nyala, enggak. Kesian pula, jahat kali aku, kawan ini udah datang berkali-kali, nggak sampai hati ya. Padahal waktu saya diantar, dijemputnya itu dan dibawanya, tahu saudara, dia menjemput banyak orang selain saya. Begitulah dia sangat berapi-apinya, saudara. Karena dia sudah dipanggil Tuhan, adik ipar saya, akhirnya menjadi adik ipar saya. Nah begitulah saudaraku, ya seharusnya kita merawat ya bayi-bayi rohani yang baru lahir baru itu sehingga mereka tumbuh baik. Ya, kalau bayi-bayi kan ada tumbuh kembang baik yang pergi puskesmas dan lain. Di sini ada KKS, itulah puskesmasnya. Jadi kalau dia datang, selalu dia udah berdoa, udah bisa berdoa belum? Ajari berdoa. Contoh, udah baca schedule belum? Ajari baca schedule. Haleluya. Kalau dia sakit, udah sembuh, udah tahu ayat-ayat kesembuhan. Sebab bisa lagi datang sakitnya supaya dia tahu. Seperti yang diberitakan tadi malam. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada di dalam training itu ada step-stepnya untuk pertumbuhan rohani. Sehingga dia sudah seperti anak tadi, sudah mulai bisa sendiri, udah bisa bantu kita nyapu, ya nyapu gereja. Kalau di rumah nyapu rumah ya, udah bisa jaga warung, saudaraku, artinya penerima tamu ya, udah bisa, ya pokoknya bisa membantu dalam keluarga itu. Amin. Dan kemudian lain kali dia udah bisa lagi menjaga yang lain, menjaga bayi-bayi baru. Mengapa saya katakan demikian? Kalau misalnya di KKR Natal, saudara urus yang 300 itu. Halo. Katakanlah yang dari 300 itu mau masuk dalam sidang ini, berapa misalnya? Kalau separuh, katakanlah 25% saja. Seperempat dari 300, 75. Saudaraku, saudara sudah double. Haleluya. Katakanlah 10% saja. Kan tambah 30. Akhir tahun ini saudara udah tambah 30. Amin. Dengan rahmat Tuhan kalau 20% sudah tambah 60. Amin. Amin. Lalu sepanjang bulan 1 saudara muridkan lagi. Dia training, siap training. Ada training kan? Ada. Kemudian dia setia kebaktian. Amin. Amin. Kemudian kita lihat kalau tadinya tidak ada kerja, mulai dapatnya kerjanya. Kalau tadinya sakit, mulai sembuh. Ada pertumbuhannya. Katakanlah sampai bulan 3. Berapa bulan itu? Bulan 12, bulan 1, bulan 3. 4 bulan. Bulan 3, saudara siap lagi untuk KKR Paskah. Halo. Oh, berdoa lagi, pos lagi. Seperti kalian lakukan untuk ini. Nah, ini dipastikan ya kalian lakukan itu. Saya yakin betul ini Ibu Deborah ini pasti. Ya. Patuh saja lah saudaraku. Saya pun patuh sama dia. Saya datang gini, ya Bu. Ayo kita pergi, ya Bu. Kalau saya pun patuh, kalian pun patuh lah sama dia. Haleluya. Lalu kalian bersiap lagi untuk KKR Paskah. Kalian kerjakan lagi seperti yang semalam. Ada 300 lagi. Makin lama biasanya makin banyak. Dengan roh yang menyala-nyala.
bisa kalian dapat lagi, katakanlah seperti ini. Katakanlah sepanjang tahun ini sama aja, dapat lagi 300. Kalian berikan lagi dengan baik-baik. Dapat lagi 30. Halo. Amin. Habis Natal dapat 3, habis Paskah dapat 30. Kemudian 3 bulan lagi kalian berikan. Dari bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Datang lagi KKR kemerdekaan. Amin. Betul? Kemudian kalian kerjakan lagi seperti itu 3 kali setahun kan? 4 bulan. Bulan 4, bulan 8, bulan 12. Kan dibuat Tuhan baik sekali itu. Kenapa pula bulan 8 kita merdeka? Kalau Yesus memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Lalu kalian dapat lagi KKR kemerdekaan. Kalian doa lagi hal yang sama. Tapi rohmu harus menyala-nyala. Amin. Capek kali bu. Nah, jangan gitu sayang. Amin. Mari kita maju terus. Lalu akhir tahun saudara masuk Natal berikut, saudara harus beli kapling baru. Bisakah ini dikerjakan? Bersama Tuhan Yesus bisa dikerjakan. Haleluya. Tetapi memang ya seperti kata Ibu Nababan tadi, Ibu pendeta kita, mesti rela mati kita untuk lubuk linggau. Amin. Ya, mengapa? Karena memang begitulah kasih Tuhan itu. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau Yohanes 3:16 saudara tahu. 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya sudah hampir siap. Saudara suka cita, saya sudah siap. Amin. Supaya mulai kita. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Begitulah hati kita. Ya. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, kasih Kristus menggerakkan kami. Biarlah saudara selalu digerakkan oleh kasih Kristus. Karena memang itu diberikan Tuhan pada waktu kita selamat, saudaraku. Dikasihnya Roh Kudusnya, dikasihnya kasihnya. Dan kasih itu juga harus bertumbuh. Seperti buah roh, buah itu juga bertumbuh, kasih kita bertumbuh. Dan seluruh pemulihan dari Tuhan ini menjadi seperti Yesus, berkuasa, ya, bertambah banyak, punya anak rohani, itu bertumbuh, tiap hari bertumbuh, tiap hari bertumbuh, sampai Yesus datang. Atau sampai siap kita di dunia ini. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Percayakah saudara sidang ini bisa berganda terus? Saudara semua bisa berbuah lebat di hadapan Tuhan. Saudara terus menyala-nyala bagi Tuhan. Tidak pernah kendor kerajinan saudara. Tidak ada yang bisa menghentikan saudara. Apapun persoalannya, Tuhan memberi jalan keluar. Bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau supaya kita ini semua berhasil dan berkelimpahan. Mari angkat tangan kita. Kita tutup mata kita, kita katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau yang memanggil saya jadi anak-anak-Mu, kemuliaan bagi nama-Mu, untuk memulihkan saya pada rencana-Mu. Tolong saya Tuhan, supaya saya tambah hari, tambah menjadi seperti Yesus, dipulihkan Tuhan, tambah hari, tambah nyata, kuasa Tuhan bekerja dalam saya, melalui saya, untuk kemuliaan Tuhan. Tambah hari, saya tambah berbuah lebat, jiwa-jiwa yang selamat dalam pelayanan saya. Saya pergi menginjil, saya memuridkan mereka, sehingga mereka juga menjadi murid yang memuridkan lagi, sehingga gereja Tuhan hari lepas hari bertambah-tambah jumlahnya, bertambah-tambah dewasa. Semua itu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Roh Kudus penuhkan saya untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah ditetapkan menjadi lebih dari
kuat katakan namanya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kalau masih